Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi tentang pendidikan dalam era pembangunan dan pekerja anak di bawah umur. Dengan materi yang pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu dengan Sekar Trihapsari. Yang pertama adalah pendidikan dan pembangunan. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Terdapat suatu persepsi masyarakat umum yang mengartikan bahwa pembangunan lazimnya adalah suatu lingkup pembangunan material dan pembangunan fisik, seperti gedung, jembatan, pabrik, dan lain-lain. Padahal, sukses tidaknya pembangunan fisik justru sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam pembangunan rohani dan spiritual, yang secara bulat diartikan pembangunan manusia. Persepsi yang keliru tentang arti pembangunan berdampak menghambat pembangunan sistem pendidikan, karena pembangunan itu semestinya bersifat mencakup pembangunan manusia dan lingkungannya. Di antara semuanya akan dikemukakan 3 hal, yaitu esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Yang kedua, sumbangan pendidikan pada pembangunan. Yang ketiga, pembangunan sistem pendidikan nasional. Adapun pembahasan yang kedua adalah tentang pekerja anak di bawah umur. Fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa kompleks dan rumitnya permasalahan anak. Terlepas dari semua hal tersebut, penghargaan, penghormatan, serta perlindungan hak asasi manusia yang dibahas oleh seluruh penjuru dunia. Sejak awal dideklarasikan, berbagai bentuk peraturan juga upaya perlindungan HAM yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung HAM untuk seluruh dunia. Di negara kita, pekerja anak dapat dilihat dengan mudah di pertigaan atau perempatan jalan. Pandangan kita jelas tertuju pada sekelompok anak yang mengamen, mengemis, atau menggais rejeki di jalanan. Itu hanya sedikit dari betapa mirisnya kondisi anak-anak Indonesia. Masih banyak yang tidak terlihat jelas. Upaya pengeksploitasian anak di negara ini bahkan dapat disejajarkan dengan tindakan kriminal. Mereka dieksploitasi sebagai pekerja keras, konstruksi, dan tambang tradisional. Perkenalkan, nama saya Nada Afianisa. Saya akan menjelaskan tentang esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum kata pembangunan, lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Seperti yang dinyatakan dalam GBHN, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusianya, yaitu dapatnya dipenuhi hajat hidup, jasmaniah, dan rohaniah. Sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius, agar dengan demikian dapat meningkatkan martabatnya selaku makhluk. Jika pembangunan bertolak dari sifat hakikat manusia, berorientasi kepada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, maka dalam ruang gerak pembangunan manusia dapat dipandang sebagai objek dan sekaligus juga sebagai subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pembangunan meliputi ikhtiar ke dalam diri manusia berupa pembinaan, pertumbuhan jasmani, dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif, serta keterampilan kerja. Potensi-potensi kebaikan yang selalu dikembangkan aktualisasinya seperti kemampuan berusaha, berkreasi, kesediaan menerima kenyataan, berpendirian, rasa bebas yang bertanggung jawab, kejujuran, toleransi, rendah hati, tenggang rasa, kemampuan bekerja sama, menerima, melaksanakan kewajiban sebagai keniscayaan, menghormati hak orang lain, dan seterusnya.
Manusia dipandang sebagai subjek pembangunan karena ia dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungannya secara dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam maupun lingkungan sosial atau spiritual. Uraian di atas menunjukkan status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam sensi pembangunan serta antara keduanya. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sriwayuni. Di sini saya akan membahas mengenai sumbangan pendidikan peserta pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi, yaitu 1. Segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Profesor Dr. Slamet Iman Santoso menyatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan ke manusia yang baik. Manusia yang baik itu dimanapun ia berada akan memperbaiki lingkungannya. Yang kedua, segi lingkungan pendidikan. Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Yang 1, lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik. Hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, pendidikan formal, peserta didik dibimbing untuk memperluas bekal yang telah diperoleh dari lingkungan kerja keluarganya berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bekal yang dimaksud baik berupa bekal dasar lanjutan dari SD dan sekolah lanjutan. Yang ketiga, segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi memberikan bekal kepada peserta didik secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dengan basic education pada pendidikan dasar juga diartikan bahwa pendidikan dasar memberikan bekal dasar kepada warga negara yang tidak sempat melanjutkan pendidikan untuk dapat melibatkan diri ke dalam gerak pembangunan. Dan yang terakhir, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya mungkin dikerjakan dan hanya diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan. Uraian tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pada langkah pertama, pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan. Kemudian manusia selaku sumber daya pembangunan membangun lingkungannya. Yang kedua, pada instansi terakhir, manusialah yang menjadi kunci pembangunan kesuksesan. Pembangunan sangat tergantung kepada manusianya. Dan yang ketiga, pendidikan memang peranan penting karena merekalah yang menciptakan manusia, pencipta pembangunan. Perkenalkan, nama saya Hesti Farawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan sistem pendidikan nasional. Pada bagian ini akan dikemukakan dua hal, yaitu 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun, dan 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Sistem pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusianya mengejar kesempurnaan, tetapi tidak pernah akan menyatu dengan kesempurnaan itu sendiri. Jadi, jika sistem pendidikan yang merupakan sarana bagi manusia untuk mengantarkan dirinya menuju kepada kesempurnaan itu perlu disempurnakan. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain bertarik erat, yaitu
1. Aspek filosofi dan keilmuan. 2. Aspek yudiris dan perundang-undangan. 3. Struktur. Dan 4. Kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, dan orientasi. Hubungan antara aspek-aspek. Aspek filosofi, keilmuan, dan yudiris menjadi landasan bagi butir-butir yang lain karena memberikan arah serta mewadahi butir-butir yang lain. Artinya, struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain itu harus mengacu kepada aspek filosofi, aspek keilmuan, dan aspek yudiris. Di sini ada penjelasan tentang aspek filosofi keilmuan. Aspek filosofi berupa pengarahan tujuan nasional pendidikan bagi kita mengembangkan sifat kodrati manusia itu paralel dengan jiwa Pancasila. Dan aspek yudiris, kemajuan zaman menimbulkan kebutuhan baru, khususnya kebutuhan akan penyempurnaan sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan baru tersebut. Jelasnya, sistem pendidikan perlu disempurnakan dan tugas ini hanya dapat dilakukan dengan mendasarkan diri pada undang-undang pendidikan. Dan penjelasan terakhir, aspek struktur. Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan. Perkenalkan, nama saya Yola Yumeliana. Saya akan menjelaskan definisi mengenai pekerja anak. Secara historis, yakni anggapan bangsa Yunani bahwa anak-anak dianggap sebagai manusia dewasa dengan ukuran kecil. Di sini dianggap seluruh sikap dan perilaku yang diberikan kepada anak-anak serta harapan dan tuntunan yang ditunjukkan kepada anak-anak disamakan dengan sikap dan perilaku serta harapan dan tuntunan yang ditunjukkan kepada orang dewasa. Pandangan lain mengenai definisi anak, yakni pada masa awal tersebarnya agama Nasrani di Eropa menunjukkan ciri-ciri antara lain. Yang pertama ada anak-anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban. Yang kedua, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh daripada belajar dengan aturan. Yang terakhir, anak-anak tidak sama dengan orang dewasa. Terus yang kedua, menurut makna yuridis, yaitu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak atau UU-PA nomor 23 tahun 2002, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dari beberapa penyajian definisi anak dapat disimpulkan bahwa anak-anak merupakan masa sosialisasi yang berlangsung secara efektif. Seseorang yang berumur di antara 5 sampai dengan 18 tahun atau di bawah 5 tahun termasuk kategori anak karena masih disebut balita. Kecenderungan untuk menyimpang yang dipaparkan sebelumnya merupakan bentuk sosialisasi dari anak-anak dari segi fisik dan psikis jelas berbeda dengan orang dewasa, sehingga dalam hal ini tidak bisa disamaartikan. Namun sisi lain mengungkapkan bahwa pada masa ini anak-anak sudah mengalami koreksi yang positif serta sifat tunduk pada peraturan yang kemudian menjadi sangat realistis dengan berbagai kecenderungan seperti gemar membentuk kelompok dengan aturan-aturan sendiri dan lain-lain. Nama saya Yulia Citra Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna pekerja anak dan hubungannya dengan tugas perkembangan anak. Pekerja anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu dan menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Definisi lain menyebutkan bahwa pekerjaan anak adalah sebuah istilah untuk memperkerjakan anak kecil dengan gaji yang sangat kecil atas tenaga mereka. Dalam ini,
Batasan yang ditentukan berhubungan dengan pekerja anak adalah usia di bawah 18 tahun dengan penentuan beberapa karakteristik umum anak, misalnya yang pertama jenis kelamin, yang kedua umur, dan yang ketiga pendidikan. Perkenalkan, nama saya Atika. Saya di sini akan menyampaikan tentang faktor penyebab terjadinya pekerja anak. Pertambahan jumlah pekerja anak yang cenderung meningkat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan pangkal utama dalam peningkatan jumlah pekerja anak. Harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan yang tinggi, serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya. Sebagian kasus pekerja anak ini terjadi pada keluarga menengah ke bawah. Yang kedua, faktor migrasi. Banyak migrasi, terutama urbanisasi, yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota, meningkatkan jumlah pekerja anak. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain: di sini yang pertama, penduduk desa kebanyakan bahwa kota memiliki banyak pekerjaan dan lebih mudah mendapatkan penghasilan. Hal ini dikarenakan sirkulasi uang di kota jauh lebih cepat dan lebih banyak, sehingga relatif lebih mudah mendapatkan uang daripada di desa. Yang kedua, usaha untuk memperkerjakan yang lebih sesuai dengan pendidikan sebenarnya dilatar belakangi oleh motif untuk mengangkat posisi sosial. Terus selanjutnya, bagi beberapa kelompok, kota memberikan kesempatan untuk menghindarkan diri dari kontrol sosial yang terlalu ketat. Yang selanjutnya, di kota lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan usaha kerajinan rumah menjadi kerajinan industri. Hal ini dikarenakan kota terdapat banyak sarana yang mendukung usaha tersebut. Selanjutnya, kelebihan modal di kota lebih banyak daripada di desa. Kota merupakan tempat yang lebih menguntungkan untuk mengembangkan jiwa dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Beberapa penyebab meningkatnya jumlah pekerja anak terhadap faktor migrasi, khususnya urbanisasi. Diketahui bahwa ketidakpahaman mengenai urbanisasi itu sendiri dapat digunakan beberapa oknum untuk menjebak, khususnya pekerja anak, dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan. Di sini ada faktor budaya. Beberapa faktor budaya yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah pekerja anak, antara lain: di sini ada peran perempuan dalam keluarga. Terus di sini ada perkawinan dini, sejarah pekerjaan karena jeratan hutang, peran anak dalam keluarga. Terus selanjutnya ada faktor kurangnya pencatatan kelahiran. Orang tanpa mengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafficking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terkomendasi. Anak-anak yang dipekerjakan biasanya lebih mudah diwakilkan ke orang dewasa manapun yang memintanya. Dalam hal ini, ketidakmampuan sistem pendidikan nasional yang ada maupun dalam masyarakat untuk mempertahankan agar anak tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sangat besar, sehingga anak-anak dilibatkan dalam hal kesempatan kerja dengan bermigrasi terlebih dahulu atau langsung terjun mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Yang selanjutnya ada faktor controlling sosial. Lemahnya controlling sosial pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal KTP, akte kelahiran, dan paspor, khususnya anak-anak, dapat dengan mudah diwalikan atau bahkan diubah kewarganegaranya. Kurangnya anggaran dana negara untuk mengulangi usaha-usaha trafficking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjeratkan dan menuntut pelaku-pelakunya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh anak.
Adapun dalam presentasi hari ini ada 3 poin yang saya akan bahas, yaitu 1 tentang dasar hukum dalam bentuk pekerjaan anak, kedua yaitu jenis-jenis yang tidak boleh dilakukan pekerjaan di anak, dan ketiga adalah sanksi apabila kedapatan mempekerjakan anak. Pertama adalah dasar hukum. Dasar hukum yang dilakukan dalam bentuk pekerjaan anak ini adalah Keputusan Presiden nomor 59 tahun 2002 tentang BPTA atau bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Nah, ini dilakukan oleh Presiden sebagai pelindungan buat anak, bahwa anak itu dianjurkan bukan untuk bekerja, tapi dianjurkan untuk belajar. Apalagi kalau anak di bawah umur, seperti itu. Bahkan, satu langkah yang signifikan ke arah penghapusan pekerjaan anak. Artinya bahwa keputusan ini perlindungan buat anak gitu. Bahkan ketika ada konversi internasional, konversi ILO yang dilakukan atau diadakan tahun 1982, itu Indonesia negara pertama kali yang mendatangani mengenai perlindungan anak dalam pekerjaannya, dalam mempekerjakannya. Nah, kedua, untuk dasar hukum yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 74, yaitu larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk. Artinya antara Departemen Ketenagakerjaan dengan Keputusan Presiden ini sinkron untuk melindungi anak. Nah, adapun jenis-jenis yang tidak boleh dilakukan oleh anak atau mempekerjakan anak, yaitu ada 13 poin. Ini berhubungan juga dengan keputusan Presiden yang dikeluarkan. Apa saja itu? Pertama adalah mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur. Kedua, mempekerjakan anak-anak di pertambangan. Ketiga, mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara. Terus, mempekerjakan anak-anak di bidang konstruksi. Nomor 5, menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai. Selanjutnya nomor 6, mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung. Terus nomor 7, melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak. Nomor 8, mempekerjakan anak-anak di jalanan. Nomor 9, mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga. Nomor 10, mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga. Nomor 11, mempekerjakan anak-anak di perkebunan. Nomor 12, mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha penebangan kayu untuk industri. Nomor 13 yang terakhir adalah mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Itu adalah kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Nah, andai kata ada yang melanggar, maka akan kena sanksi, di mana sanksi tersebut adalah terbagi dua, ada sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Adapun sanksi administrasi itu sudah diatur dalam pasal-pasal ketenagakerjaan seperti apa. Yang saya bahas adalah sanksi pidana. Sanksi pidana terkait memperkerjakan anak sehingga menimbulkan hal yang terburuk adalah bisa berupa sanksi denda ataupun kurungan penjara. Adapun sanksi pidana ya yang terkait kasus ini adalah sanksi pidana penjara 2-5 tahun. Terus atau denda 200 sampai dengan 500 juta. Itu adalah sanksi yang akan dikenakan andai kata 13 poin ini atau salah satunya terjadi di anak. Untuk itu, ini merupakan anjuran dan juga perhatian bahwa anak itu difokuskan untuk belajar atau mencari ilmu. Sekian. Perkenalkan, nama saya Erwin Setiawan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kondisi pekerja anak di Indonesia. Nah, sebelum melihat realitas yang terjadi sekarang dan mungkin pada masa yang akan datang, alangkah bijaknya kalau mengingat dan menelusuri konteks historis pekerja anak di Indonesia
sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang mendekati utuh tentang dinamika pekerja anak dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Secara historis, kondisi pekerja anak di Indonesia mengalami berbagai kemajuan dan kemunduran, baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya. Demikian halnya, perhatian terhadap masalah ini pun muncul, dan tenggelam sangat tergantung pada persepsi dan sikap negara atau pemerintah, dan khususnya masyarakat terhadap masalah pekerja anak. Perkembangan dan perhatian dari masyarakat dunia pun tidak dapat dilupakan dari faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika perlindungan terhadap pekerja anak di Indonesia. Dengan menggunakan perencanaan Deklarasi HAM Dunia pada tahun 1948 sebagai acuan waktu atau time frame dalam melakukan analisis dinamika perlindungan anak di Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi dua fase historis, yaitu masa sebelum Deklarasi HAM dan masa setelah Deklarasi HAM. Acuan waktu ini cukup penting bagi masyarakat dunia, sebagaimana salah satu fase meningkatnya perhatian dan penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia atau nilai-nilai kemanusiaan. Pada masa ini pula, upaya penghapusan imperialisme dan kolonialisme dunia mendapatkan perhatian-perhatian dari masyarakat internasional. Batasan waktu ini pun memiliki nilai penting bagi bangsa Indonesia sebagai salah satu gerbang menuju pada tertib hukum nasional yang dilandai oleh nilai-nilai kemerdekaan dan keadilan sosial. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari semua materi yang kami rangkum, yaitu kesimpulan yang pertama, kami dapat tentang pendidikan mempunyai misi pembangunan. Mula-mula pembangunan manusianya, selanjutnya manusia yang sudah terbentuk oleh pendidikan menjadi sumber daya pembangunan. Pembangunan yang dimaksud baik yang bersasaran lingkungan fisik maupun yang bersasaran lingkungan sosial, yaitu diri manusia itu sendiri. Jika manusia memiliki jiwa pembangunan sebagai hasil pendidikan, maka harapan lingkungannya akan terbangun dengan baik. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari segi sasarannya, lingkungan pendidikan, jenjang pendidikan, dan sektor kehidupan. Secara khusus, sumbangan pendidikan terhadap pembangunan adalah pembangunan atas penyempurnaan sistem pendidikan itu sendiri. Kesimpulan yang kedua, budaya masyarakat yang lebih cenderung bersifat patrisia dan kemiskinan secara struktural menciptakan suatu iklim yang permisif terhadap pekerja anak di Indonesia. Terbatasnya studi dan perhatian terhadap kondisi pekerja anak di Indonesia memberikan suatu kontribusi terhadap terbelenggunya nasib pekerja anak. Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat yang sebagian besar berada pada batas garis kemiskinan mendorong terjadinya enkulturasi bekerja membantu keluarga yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak secara sehat. Anak adalah gambaran dan cerminan masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, negara, dan merupakan generasi penerus di masa yang akan datang. Mereka berhak mendapatkan kebebasan, menikmati dunianya, dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabdian yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Itulah kesimpulan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.